Saya ulangi ya. Dengan izin Allah mudah-mudahan ayah bicara supaya keadaan pesantren tuh tenang, cool, kalem. Dan ini akan menimpa siapa saja. Menimpa kiainya yang paling tinggi, menimpa kemudian rijal muassasah Darul Quran, menimpa nanti para asatidzah, menimpa para karyawan, menimpa para staf, menimpa para santri, termasuk wali santri. Saya pribadi ya, yang sering ketemu dengan orang, alhamdulillah banyak sekali beragam orang. Modalnya cuma satu. Kalau ada urusan sama perasaan, sama hidup, saya mengembalikan kepada Allah saja. Yang saya lihat adalah Allah gitu. Yang saya lihat adalah Allah. Adem. Satu kamar 30 orang katakan begitu. Terus ada satu orang yang bermasalah. Orangnya jahil, iseng, hancur-hancuran. Ustadz suka dengar tuh kalimat-kalimat yang kira-kira begini bunyinya. Kasihan di kamar itu, gara-gara ada dia, yang lain jadi pada susah. Bos, dengerin. Kamu di pesantren udah ketemu orang kayak begitu. Besok ya, ketika kamu bisa menyelesaikan PR itu dari Allah Subhanahu wa taala. Emang kamu pikir di kuliah nggak ada yang begitu? Kamu pikir nanti di tempat pekerjaan nggak ada yang begitu? Kamu pikir nanti di rumah tangga nggak ada yang begitu? Kamu pikir ketika berorganisasi nggak ada yang seperti itu? Dan beruntunglah kalian dapat pelajaran itu hari ini. Yang namanya pelajaran hidup sama perasaan, itu gurunya langsung Allah, bos. Kenapa dia menamakan dirinya Rabb? Rabbul Alamin. Kenapa dia menamakan dirinya Rabb? Rabbul Alamin. Di antaranya adalah karena Allah punya tugas juga mentarbiyahi alam semesta ini. Dan cara Allah mentarbiyahi alam ini dengan dihadirkan nama Allah Subhanahu wa taala berjuta ragam kehidupan punya ujian. Sok kita lihat betapa kita nggak adil kadang-kadang dengan Allah. Bukankah kita pengen masuk pada derajat orang-orang yang sabar? Bukankah kita pengen masuk derajat orang-orang yang mukhlis atau bahkan mukhlas? Bukankah kita pengen masuk ke dalam derajat orang-orang yang istiqamah? Bukankah kita pengen masuk derajat orang-orang yang bersyukur? Doa kita seperti itu. Khatib juga kalau pagi-pagi dia khutbah, di awal-awal khutbah ngomongnya begitu. Bahkan dia bilang tidak ada yang bisa dapat petunjuk kecuali yang Allah berikan petunjuk. Dan tidak ada yang kemudian bisa mendapatkan petunjuk mereka yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk satu teman yang rese, jahil, langsung kelihatan tuh derajat kesabaran Anda semua. Dan derajat kebersyukuran juga. Ya, dari sisi kebersyukuran, pertanyaannya adalah, sudah bersyukur tidak? Dihadirkan oleh Allah, kalau 30 nih santri satu asrama, satu kamar. Sudahkah bersyukur dikasih 28 teman yang baik? Lalu apa bandingannya dengan satu yang jelek? Apalagi bila satu yang jelek itu adalah bandingannya satu pesantren. Allahu Akbar. Gak ada apa-apanya. Lagian kan Allah menunggu. Allah bilang apa kepada kalian satu asrama? Aku yang mengirimkan anak itu ke kamar kalian semua. Kenapa kalian tidak ada yang bilang kepadaku? Kenapa kalian tidak ada yang report kepadaku? Kenapa kalian tidak ada yang menghadap padaku? Ya Allah, kenapa engkau kirimkan si fulan ke kamar ini? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Ajarkan ya Allah. Allahumma ftah alaina hikmatan wansur alaina rahmatan. 29 orang termasuk kalian, termasuk kamu misalkan, duduk sholat sunat hajat menjelang tidur. Anak ini besok baik, jadi orang paling baik sekamar atau bahkan sepesantren. Sudah dilakukankah? Tidak. Yang kita lakukan adalah kita lapor kepada mudabbir, lalu kita lupa lapor kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mahal, bos. Hidup di pesantren itu mahal. Yang mahal itu bukan nahwu sharaf, yang mahal itu bahkan bukan hifdzul Quran, rasa iman lo tuh nanti yang akan jadi sesuatu yang mahal.
Rese dia sama Ustaz. Pokoknya ini wali santri yang satu ini kacau Ustaz. Apa kacaunya? Ngeluh melulu. Ya terus gimana? Udah lapor ke Allah belum? Itu dia, belum. Ya kalau belum, maka saya Yusuf Mansur tidak berhak atas laporan itu. Kalau saya mah gampang, begitu dapat WA, oh selesai saya mah. Langsung aja salawat 100 kali, terus saya bilang, ya Allah siapa yang mengizinkan WA ini saya baca? Engkau ya Allah. Kalau begitu gimana? Saya terima, lalu saya balikin. Gampang udah, terima, balikin. Allah yang menyerahkan saya masalah. Emang Allah tahu saya mampu? Enggak. Allah itu tahu saya nggak bisa. Fastahduni kata Allah, sini ahdikum, sini lapor. Dan diantara kemudian tanda-tanda kalian mau jadi orang besar, pesantren mau besar, termasuk bangsa ini mau besar, negara ini mau besar, tanda-tandanya itu adalah masalah. Bergembiralah dengan masalah. Woi, makanan habis, subhanallah, mantep ini. Kita belum kebagian. Jalan aja ke masjid, ambil aja wudhu, sholat aja sunnah. Bilang sama Allah, ya Allah, aku percaya Engkau yang memberi makan semua hamba-hambamu ya Allah. Dan Engkau melihat tidak ada makanan yang bisa aku makan. Hanya kepadamu kami kembalikan semua ya Allah. Ente nengok, makanan udah di belakang tuh. Makanan udah di belakang. Kembaliin aja ke Allah, kembaliin ke Allah, kembaliin ke Allah, kembaliin ke Allah. Lihatnya Allah aja, lihatnya Allah, lihatnya Allah, lihatnya Allah. Jadi kita nggak sempet ngeluh, nggak sempet ngebales, nggak sempet. Kita mau balas apa? Kasihan dia dijadiin alat kok sama Allah buat nguji kita. Bego lo. Oh, kita dengar di kuping kita yang ngomong, ada yang ngomong bego lo. Oh, siapa yang ngomong? Dia bukan. Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Oh bukan. Allah aja udah. Kenapa Allah ngomong begitu ya? Allah pinjam mulut dia kan? Kasihan dia itu loh. Dia kasihan. Allah minjem mulut dia itu. Waduh kasihan. Ada yang nipu saya, ada yang nipu Anda semua. Yang kasihan siapa? Anda, bukan. Yang kasihan sama dia. Emangnya ada yang bisa nipu kita kalau nggak Allah izinkan? Dan ada yang bisa mengambil duit kita. Kalau emang itu betul emang duit kita, nggak bakal bisa diambil. Nggak bakalan bisa diambil. Yang bisa diambil itu apa? Yang bisa diambil satu, bencana yang akan menimpa kita. Dikonversi sama Allah jadi harta kita. Itu yang diambil. Maka ketika ada orang ngambil itu, berarti dia ngambil bencana kita. Lalu siapa yang harus kasihan? Harus kasihan yang ngambil bos. Kita doakan dia. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana itu. Kenapa ente yang jadi pada gelisah? Karena ente merasa punya, merasa nggak pantas diapa-apain, merasa nggak pantas dihina, merasa nggak pantas dibully, merasa nggak pantas dicaci maki, merasa nggak pantas dapat perlakuan ini dan itu. Ya sudah. Kalau merasa nggak pantas, sederhana kan hidupnya. Apalagi kejadian udah lewat mau udah jangan bawel, ke Allah aja udah lewat juga mau diapain. Saya mengingat peristiwa yang satu saat saya main galasin, main segala macam masih kecil. Tiba-tiba dari lantai 2 ada yang nimpa pakai batu es segede-gedenya, bang, bocor kepala saya, bang. Saya ketika kecil itu diajarin kisah-kisah para nabi. Pengen menjadi Yusuf. Maka sekarang saya ganti nama menjadi Yusuf. Nama asli saya Jam'an Khatib Mansur. Look, lihat ketika saya kecil. Saya pegang berdarah. Saya lihat ke atas, enggak, saya udah tahu yang nimpa saya adalah Allah. Enggak peduli siapa yang nimpa. Enggak saya cari anak ke siapa. Padahal yang punya sekolah saya. Yang paling berkuasa di sekolah itu nenek saya. Kalau saya bilang anak itu pasti keluar. Langsung saya bilang sama teman-teman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa saya pengen dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan hudan? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Gampang sekali supaya Allah kemudian memberikan saya salawat, rahmat dan hudan, hidayah. Gampang sekali.
Tinggal menjadi orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru-guru kemudian kumpul, dia jahit kepala saya dan dia doakan saya. Subhanallah. Kemudian saya disitu berdoa, ya Allah, Engkau lagi bersamaku hari ini. Kenapa? Innani minas sabirin. Sesungguhnya saya hari ini menjadi orang yang bersabar. Fashhad ya Rabb innani minas sabirin. Enggak saya cari. Sederhana aja. Dari sekian ratus anak teman-teman saya, kenapa Allah pinjam tangan dia? Dari sekian kepala lagi, dari sekian ratus anak, kenapa Allah juga ngincer kepala saya? Sederhana aja. Ada apa dengan saya? Itu aja udah. Sudahlah, Allah yang kuasa membolak-balikan semua keadaan. Allah yang kuasa. Saya pakai contoh anak-anak yang rese. Biasa tuh di pesantren, pasti ada aja yang rese. Terus apa yang udah kalian lakukan? Lalu lapor sama Mudabbir. Oke. Sebagai prosedur barangkali. Tapi prosedur di atas prosedur adalah ayo dong kumpul semua. Mudabbir bilang, masa kita kalah nih sama yang satu? Kita doain dah yang satu nih. Hah? Tungguin dia tidur, begitu dia tidur kalian bangun 28 orang bangun, 29 orang bangun, kelilingin dia baca Yasin, anggap dia udah mati. 40 malam ente Yasinin, subhanallah. Besok ente bakal ditolong sama orang ini. Kemudian hari. Kita manusia ya, kalau makin nyari tahu, makin gelisah, yakin. Coba makin cari tahu, makin gelisah. Oh begini ya, oh ternyata begitu. Wah, makin jauh. Akhirnya kita makin melihat rangkaian orang-orang ya, yang membuat kita makin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan saya, oh udah turunan nih dia, coba saya mulai ngelihat bapak ibunya. Oh saudara-saudaranya juga rese semua. Oh berarti saya melihat juga saudara-saudaranya. Makin jauh saya ada hijab, nggak bisa ngelihat Allah. Emang yang ngirim siapa sih? Oh Allah. Udah sederhana itu aja. Ada satu anak aja satu pesantren, dia bangun malam, dia doakan tuh yang rese. Dia doakan yang zalim. Apalagi kan udah pada tahu. Doa al-mazlum mustajab. Doanya orang-orang yang dizalimin mustajab. Sendal hilang, alhamdulillah. Sendal hilang. Ya Allah, terima aku di Madinah. Kutukar sendalku yang hilang dengan Madinah. Kutukar sendalku yang hilang dengan beasiswa di Universitas Madinah. Selesai. Nyeker aja, santai aja. Kalau ada duit beli aja lagi. Susah. Hilang lagi, doa lagi aja. Kita tantangin aja Allah, seberapa kuat engkau ya Allah mencuri sendalku. Yang penting engkau ya Allah, aku tahu engkau pasti juga kuat memberikan kau rezeki membeli sendal yang baru. Selesai. Emang masalah lu punya utang? Gak ada masalah, asal Allah kasih duit lu lebih daripada utang lu. Gak ada masalah. Yang jadi masalah buat mereka-mereka yang berhutang adalah ketika mereka mencari pertolongan selain Allah. Udah tahu yang bikin utang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa nggak pulangin aja? Gitu. Ada guru nih, kita nggak senang sama guru itu. Terus apa sikap kita? Doa bos, kembali kepada Allah. Emang siapa yang ngangkat dia? Setioso, Setjamil, Setelawan, model-model madrasah, model pesantren, bukan Allah aja. Kemarin saya ke Hong Kong, ada seorang ibu cerita kepada saya, suaminya menikah lagi. Oh nggak terima dia, nggak terima. Oh dia bilang saya tuh dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh emosi, benar-benar tidak terima saya. Sampai suatu saat akhirnya saya sujud kepada Allah dan minta hikmahnya apa. Minta dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala apa hikmahnya. Kenapa dari sekian juta perempuan saya yang harus merasakan, kemudian suami saya menikah lagi begitu kan? Tadi saya cerita sama istri saya sebelum Jumatan ini. Akhirnya sekarang perempuan itu justru menjadi pejuang poligami. Istri-istri yang belum berpoligami dia dakwahin,
suruh suamimu poligami. Gitu. Gila, luar biasa ini. Dari semula yang kemudian bertolak belakang, marah, gak keruan, kemudian dia merasakan betapa nikmatnya menerima takdir Allah. Dan dia bilang, tidak semua orang ya Ustaz bisa merasakan manisnya iman rukun yang ke-6. Saya takbir saya. Astagfirullah, Allahu Akbar, betul. Rukun ke-6. Kita suka lupa rukun ke-6. Iman rukun ke-6 apa coba? Percaya kepada qada dan qadar. Ente percaya bahwa dia memang udah ditakdirkan jadi teman ente, sudah. Itu takdirnya udah. Nanti kalau kita sabar, Allah malu. Asal aku curi sendal, asal aku ambil sendal, dia terus memujiku. Asal dia aku ambil sendal, dia terus memujiku. Para syaitan tidak berhasil mengambil hatinya. Allah malu. Allah malu. Wahai para malaikatku, kumpullah. Turunlah kamu ke langit dunia. Ada santrinya Ustaz Yusuf Mansur. Begitu hebat hatinya, begitu ridha, begitu ikhlas, begitu sabar. Angkat derajatnya dan derajat para orang tuanya dan derajat siapa yang bersamanya. Allah. Kita sering bilang innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terus begitu dikasih ujian, mulut kita main, jempol kita tung. Apa-apaan. Anak Ustadz itu nggak patah tangannya, anak Ustadz itu tidak bocor palanya, anak Ustadz itu tidak patah kakinya. Semua ujian beda-beda, Bu. Semua ujian beda-beda, Pak. Dek, semua ujian beda-beda. Nah, semua orang ujiannya beda-beda. Kalau Allah sudah menghadirkan ujian buat saudara semua, itu sudah yang paling ringan. Kalau kata Allah, kalian gak ridho, aku malah tambahin, mau. Kenapa? Karena orang yang bisa bersabar yang udah gak bisa ngapa-ngapain. Serius, kalian pasti akan ngalamin di kemudian hari itu. Begitu udah ngapa-ngapain, baru nanti bisa sabar, bisa tawakal. Ya sudah, ya Allah, sekarang engkau, sekarang. Tanya aja sama orang tua kalian semua. Lah kalian kesempatan belajar itu sekarang di pesantren, maka kalian harus jadi pemenang, harus jadi orang sabar, jadi orang ikhlas. Gitu lagi jalan kepleset, balikin ke Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bangun kita memuji Allah dulu. Alhamdulillah saya kepleset ya Allah. Coba kalau kita nggak balikin ke Allah, nih lantai bego nih. Gua injak loh gitu. Nggak menyelesaikan masalah juga. Terus kita lihat kenapa lantai ini membuatku menjadi, oh Allah ingin menjadikan aku tinggi derajatnya. Ambil kain pel, dipel sama dia, naik derajatnya. Cakep nih. Cakep. Ayo ya, olah rasa kalian terus. Kalian masih punya waktu nih. Ada yang tersisa 1 tahun, mungkin tersisa berapa bulan saja. Ada yang tersisa 1 tahun, ada yang tersisa 2 tahun, ada yang tersisa 3 tahun, ada yang tersisa 4 tahun, ada yang masih panjang 5 tahun lagi. Jangan sampai keluar tanpa ada rasa. Jadi besok nih kalau kalian satu kos sama teman yang rese, bilang sama dia, gue pernah nemu yang lebih rese dari lo. Selalu aja, tapi begitu kita selalu dikelipak pada pom, nggak masalah. Ternyata malah dihajar pakai ubah, pingsan masuk rumah sakit, nggak masalah, nggak ada masalah. Kita udah bilang kok la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sudah selalu aja. Loh Ustaz, dizolimin kok kayak begitu? Loh, begini ya bos, kalau saya dizolimin orang, oke? Terus saya pakai pengacara, maka orang itu nggak perlu takut. Orang itu nggak perlu takut kalau saya dizolimin lalu saya pakai pengacara, nggak perlu takut orang itu. Atau kita nih ngezolimin orang, gitu. Terus orang itu pakai pengacara, nggak perlu takut juga. Yang kita harus takutin apa? Ketika kita ngezolimin orang, orang itu nangis minta tolong sama Allah, mati loh. Itu dia. Ya Allah, saya nggak punya siapa-siapa kecuali Engkau. Wah, langit terbuka, habis kita, habis. Nah, Allah udah bilang, idfa' billati hiya ahsan. Nanti tambah gede kepala. Kalah, coba aja jajan. Coba aja jajan. Insya Allah. Nah di pesantren nih kesempatan belajar sabar, belajar ikhlas.
Nanti ketika kalian memimpin ya, menjadi pemimpin, imma itu di kantor, imma itu di pabrik, imma itu di perusahaan kalian sendiri, apakah itu nanti di rumah tangga, kalian udah latihan di pesantren gitu. Kalau di pesantren udah latihan. Oh begini, oh begitu, latihan tuh. Karena pesantren inilah kehidupan kecil kalian semua. Kecil. Begitu juga para ustaz, para mudabbir, perbaiki terus. Jangan cuma nyalain orang, barangkali kita yang salah. Kenapa ya tangan saya kalau ngebangunin orang gak pernah bangun? Oh mungkin tangan ini sering bermaksiat kepada Allah. Kenapa ya mulut saya kok kalau ngebangunin orang gak pernah bisa bangun langsung? Oh mungkin mulut saya kurang berzikir, kira-kira begitu. Coba jajal menjadi mudabbir yang menjelang tidur doa kepada Allah. Ya Allah, saya pengen Kau tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Sebelum aku bangunin, mereka udah bangun duluan. Mungkin hari itu belum dikabul oleh Allah SWT. 2 hari, 3 hari, 4 kali, 5 hari, terus gak pernah dikabul oleh Allah. Sampai kemudian keluar, gak ada yang dikabul mau. Nyatanya tetap aja susah tuh dibangunin. Tapi ketika dia berumah tangga dan dia punya anak keturunan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ternyata doanya dikabul di anak-anak kandungnya. Anak-anak kandungnya nggak ada yang dibangunin, bangun terus duluan, ceder. Subhanallah. Lalu dia mengingatlah masa kecilnya, mengingatlah di masa remajanya, dia dulu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang-orang yang dia mani menjadi adik-adiknya, sedangkan dia menjadi mudabbir atau mudabbirah. Lalu dia berdoa, ya Allah jangan sampai aku bangunin duluan, bangunkan mereka duluan ya Allah, supaya aku tidak dijangkiti rasa amarah, supaya tidak dijangkiti rasa emosi. Tapi Allah bilang apa? Aku memilih mereka memang menjadi ujian buatmu. Apakah engkau sabar? Engkau marah? Bangun boy! Gitu. Oh berarti gak lulus. Gak lulus. Bangun lo, mau gue siram lo. Gitu. Terus enak aja lagi yang dibangun apa? Siram aja gitu. Aduh, bener-bener tuh bor gitu. Allah bilang, ya kamu gak lulus. Padahal aku sudah menyiapkan anak-anak yang merupakan ahli surga buatmu. Sebaliknya, yang dibangunin juga bilang, kasihan amat si kakak. Usahanya begitu hebat membangunkan aku ya Allah. Dah, saya berdoa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, bangunkan aku ya Allah. Engkau lah yang bangunkan aku. Terus doa 40 hari 40 malam doa. Malam ke-41 ada yang musab. Kom ya bunayya. Ada yang musab. Usapan itu gak pernah kalian rasakan. Oh ini usapan begitu lembut sampai kalian pegang tangannya dan kalian buka mata kalian, ternyata yang bangun adalah Rasulullah Muhammad SAW. Di pesantren harus ada yang begitu. Harus ada satu mah mesti jadi itu begitu. Satu orang aja mesti jadi begitu. Kalian tidur dalam keadaan lapar, nggak ngomong sama siapa-siapa, percuma. Yang ngasih makan bukan orang dapur. Percuma yang ngasih makan bukan Ustaz Jamil. Percuma yang ngasih makan bukan Ustaz Yusuf. Yang ngasih makan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau pegang ucapan ayah Yusuf. Bismillah, saya akan tidur. Saya bilang sama Allah, ya Rabb aku tidur dalam keadaan lapar. Asal kau tahu aja. Tidur gitu. Tapi saat kita tidur bos, Rasul yang disuruh datang bawa makanan. Oh, ente makan sama Rasulullah. Allah, lagi enak-enak mimpi ada yang nyemprot, ya elah. Tapi subhanallah, Allah Akbar, mudabbir bingung ngapa lo bangun begini. Mimpi Rasul kak, subhanallah. Cakep. Belajar syukur. Dari sekian wali santri, nggak kita lihat tuh yang nyenengin, nggak kita lihat, nggak sering alhamdulillah. Tasbih juga, kalian kan bertasbih pagi, Ustaz lihat di belakang kan? Kalau kalian zikir pagi kayak orang malas-malasan itu. Apakah itu yang disebut dengan zikir? Kan tidak juga. Kita kurang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tuh logikanya, ada satu yang jelek. 30 nih, satu jelek, 28 baik. Paling tidak kan harusnya 28 kali alhamdulillah kan. Setiap satu orang itu kita satu kali alhamdulillahnya. Alhamdulillah saya ditemani oleh dia yang baik. Alhamdulillah dia yang baik. Dia nggak cukup waktu kita.
Kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sudah beredar di banyak universitas, banyak kampus, banyak di tempat-tempat kerjaan hari ini, mereka rata-rata mengaminkan ucapan ayah. Karena kami ini gue ya santri zaman dulunya, kita bisa belajar hari ini. Nah mereka yang tidak belajar hari ini akan belajar ulang nanti ketika di kosan bersama para mahasiswa yang lain. Akan belajar ulang kalau kemudian di S1 nggak lulus. Akan belajar ulang nanti di pernikahannya. Akan belajar ulang terus. Jangan dong, kalau bisa kita naik terus. Ujiannya ganti terus, yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi gitu. Ustaz diundang nih khutbah Jumat. Ini sedianya hari ini Ustaz bilang sama para ustaz, saya pengen jadiin anak-anak saya ini pengusaha. Cara yang paling gampang adalah doain para pengusaha. Nah, di antara pengusaha yang kelihatan yang kalian ini bisa doakan ya ayah pengusaha. Kalau kalian sering doain ayah dari sisi ayah sebagai pengusaha, kalian jadi pengusaha. Kan resep sederhana doa itu, doain orang lain nanti malaikat akan mendoakan kalian. Sederhana. Hari ini ayah mau baca Yasin tadinya, tapi ayah pikir insya Allah lah lebih berharga nasihat. Supaya kalian tuh jadi orang yang tangguh, orang yang kuat. Nanti kalau ketemu yang rese, kalian tepuk pundaknya. Bos, kurang rese. Assalamualaikum. Mikir dia, kurang nih saya. Oh gitu. Rupanya ada yang menerjemahkan, naik derajat bos. Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf. Apakah Allah tidak sanggup menghalangi saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10? Sanggup tidak? Sanggup gak Allah menghalangi, menggagalkan rencana makar mereka semua, ngejeblosin Nabi Yusuf ke dalam sumur? Sanggup gak? Sanggup. Apakah seorang nabi tidak berdoa buat keselamatan anaknya? Berdoa. Lalu apakah Allah berarti tidak mengabulkan doanya Nabi Yakub atas Yusuf? Kok nyatanya Nabi Yusuf tetap aja ditaruh di sumur? Karena ada sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yusuf itu ayat keberapa tuh? Keempat. Mulai mimpinya ayat keempat. Jalan jauh tuh, panjang tuh. Baru ayat 100. Hikmahnya tuh di ayat 100. Perjalanannya panjang sekali. Coba aja lihat. Nah, ya pikir kita belajarlah tentang soal rasa, soal sabar, soal ikhlas, soal syukur. Ayah pengen nanti kalian ketemu semua perasaan itu ya hari-hari ini gitu. Hari-hari ketika kalian itu ada di sini. Kan udah sepakat Quran itu ujiannya Masya Allah. Ujiannya Masya Allah. Orang-orang tua juga begitu, ujiannya Masya Allah emang. Udah Masya Allah dah. Habis ngirimin anak ke pesantren, ada-ada aja judulnya. Usaha lah berantakan, kerja lah morat-marit. Terus kita ngadep ke pesantren. Maaf Ustaz, saya mau narik anak saya. Kenapa? Saya nggak ada duit. Ya kalah dong. Ke Allah dong. Kum bangun. Back fafiru ilallah. Balik kepada Allah SWT. Terus nerima lagi kasus 2, 3 kasus, 4 kasus, 5 kasus. Oke. Wali santri punya hak untuk bicara. Apalagi dia bayar. Oke lah. Tapi satu saja yang saya kemudian tanya itu. Ketika Anda berbicara kepada saya, kepada Ustaz Jamil, kepada siapapun orang yang dianggap Anda adalah pengasuh pesantren, pertanyaannya satu, sudah ngomong mau? Kalau belum, pulang aja dulu. Ngomong mau. Ente enak tuh ngomong kayak gitu, nggak ngerasain. Mati-mati gue punya pesantren, gue udah ngerasain. Dan mati-mati kita punya pesantren, kita udah ngerasain. Kita bismillah kita ngomong. Jadi orang besar, insya Allah. Jadi orang besar. Salah satu kakak kalian tuh sekarang udah di Turki. Dan di sana menjadi imam di Turki. Kemarin saya ke Mandailing Natal. Satu adiknya dia di Cikarang itu jatuh. Maaf ya, perempuan begitu jatuh itu persis kemaluannya itu kena sesuatu yang keras. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bengkaknya sebengkak-bengkaknya. Tapi ibunya bilang,
Mudah-mudahan ini menghapus semua dosanya dan menghapus semua dosa saya. Dan habis ini ananda saya ini, ananda kita Ustaz, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wow. Luar biasa saya bilang. Dia nggak ngejar lo. Siapa yang jorokin anak saya? Nggak ngejar lo. Ya, jadi ingat dulu tuh. Bukan berarti Anda kemudian harus jadi orang lemah ya. Tidak ada yang lemah. Tunggu perintah dari Allah aja. Begitu Allah perintahkan berperanglah. Nah, waqatilu. Baru kemudian Nabi ngangkat senjata semua kan. Kemudian para sahabat. Tapi sebelum itu apa Allah bilang? Isbir, sabar, sabar, sabar. Begitu mau balik Fathul Makkah, waktu itu mestinya terjadi Fathul Makkah beberapa waktu sebelumnya. Tapi Nabi diperintahkan sama Allah balik. Umar geregetan, yang bener aja balik nih. Itu udah siap berantem nih. Abu Bakar bilang sama Umar, kalau Rasul sudah bilang, ikutin. Wah, Umar gak terima. Atau Umar sekarang nih waktunya. Tapi kata Nabi balik. Balik ke Madinah. Baru beberapa waktu kemudian datang ke Mekah. Tapi ketika datang ke Mekah sudah tidak ada lagi yang mengganggu sama sekali. Kalian pilih belajar sekarang apa belajar nanti. Ini juga para mudabbir, para ustadz, para asatidzah, para kakak-kakaknya belajar. Kuncinya satu ya, kembalikan kepada Allah. Jangan lihat itu perbuatan orang, lihatlah itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, secara manajemen insya Allah kita akan perbaiki bersama-sama. Kalian menjadi anak-anak yang lebih baik, kakak-kakak kelas kalian juga menjadi anak yang lebih baik. Kita semua berkomitmen pesantren ini dibangun di atas kasih sayang. Insya Allah kita berkomitmen. Ayo kita perbaiki apa yang kita perbaiki. Maka itu saya bilang, yuk kita baca Yasin. Tadi saya bilang sama anak-anak, sama para senior, para ustaz. Tapi karena ustaz belum bilang, ya sudah. Nanti baca Yasinnya apakah maghrib hari ini atau besok, nanti kita baca bareng-bareng. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang menjadi persoalan. Mudah-mudahan Allah yang memberi, maka Allah juga yang menyelesaikan. Insya Allah. Ayo mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukan kami yang punya pesantren ini, tapi Engkau yang punya ya Allah. Maka apapun yang terjadi di pesantren ini, kebaikan atau keburukan, kami kembalikan lagi kepadamu ya Allah. Bila Engkau menemukan di pesantren ini ada sesuatu yang tidak beres, Engkau lah yang pertama yang membereskan ya Allah. Bila ada sesuatu kekurangan dari pesantren ini, Engkau lah yang pertama menyempurnakan ya Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi di pesantren ini semua terjadi karena izin-Mu ya Allah. Maka bila ada siapapun di antara kami yang menerima perlakuan tidak enak ya Allah, mudah-mudahan menjadi kafarat dari Allah, dari Engkau ya Allah, buat dia dan buat pesantren kami agar ke depan bisa lebih baik lagi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah kami semua ya Allah dari kerusakan, dari kehancuran, dari kebinasaan, dari rusaknya sifat, dari rusaknya akhlak. Lindungi kami ya Allah dari apa-apa yang membuat iman kami menjadi hilang, akidah kami menjadi rusak, niat kami menghafalkan Quran, belajar mengajarkan Quran menjadi cacat. Ya Allah ya Rahman Rahim, seperti apa yang menjadi salawat kami ya Allah. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'idz dzunubi was sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Maka apa yang menjadi doa kami di salawat-salawat kami selama ini ya Allah, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Artinya dari salawat itu ya Rabb, kami semua nyampe kepada tujuan kami ya Allah. Namanya orang jalan bisa gak nyampe, karena ada telepon dia balik lagi, ada panggilan dia ke kiri, ada undangan dia ke kanan, sampai kemudian akhirnya gak nyampe tujuan. Anak-anak ini datang kemari ya Allah, pengen menghafal Quran 30 juz, menjadi hafiz, menjadi penghafal Quran. Maka sampaikanlah tujuannya itu ya Allah. Jangan sampai ada apapun yang terjadi selama di pesantren yang menghalangi mereka semua menghafalkan Quran. Ya Allah, begitu juga kami. Jangan sampai kami juga mundur
Jangan sampai kami putus asa. Jangan sampai kami merasa berat, lelah, letih, capek. Sedangkan ada Engkau ya Allah yang maha menghibur. Ada Engkau yang maha membesarkan hati. Ada Engkau yang maha menggembirakan. Ya Allah, di luar sana ada banyak lagi orang-orang yang mendapatkan ujian darimu ya Allah. Sedangkan yang Engkau kehendaki adalah mereka bisa bersabar, lalu kemudian Engkau menemani mereka. Yang Engkau kehendaki mereka bisa ikhlas, lalu Engkau angkat derajat mereka. Yang Engkau kehendaki agar mereka bisa ridha dengan segala keputusanmu, lalu Engkau memberikan hikmah yang begitu besar. Maka ya Allah, temani orang-orang di luar pesantren yang menerima berbagai ujian ya Allah, agar mereka semua bisa diangkat derajatnya ya Allah pada sisimu, di sisimu, menjadi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang kemudian bersyukur, orang-orang yang ridha dengan segala ketetapan dan keputusan. Ya Allah, jika anak-anak, jika kami semua juga ya Allah ada di pesantren ini untuk belajar ilmu buat kami hidup di masa yang akan datang, maka jadikan kami lolos, sukses dalam setiap apa ujian hidup yang kami hadapi ya Allah. Kami akan ketemu yang gak benar pada hari-hari ini. Kami akan ketemu yang rusak pada hari-hari ini. Kami akan ketemu yang jahat-jahat pada hari ini. Kami akan ketemu semua yang jelek-jelek pada hari ini. Toh nanti juga kami akan ketemu. Maka bila hari ini kami bisa menyelesaikan apa yang Kau hidangkan buat kami, bila kami kemudian bisa menyelesaikan apa yang Engkau hadirkan untuk kami, insya Allah ya Allah, kami akan siap untuk kehidupan yang akan datang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ada banyak yang Ustaz belum ceritakan, tapi karena waktu insyaallah kita sambung nanti. Terima kasih buat segala doa kalian buat ayah. Alhamdulillah masalah yang ayah hadapi sudah selesai, sudah ditutup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahu nggak? Belum lagi itu selesai. Tadi saya lapor ke Ustaz, ke Syekh Kanas. Alhamdulillah datang masalah yang baru. Dan itulah sejatinya hidup. Itulah sejatinya hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya sudah, kita terima dengan ikhlas, kita berdoa aja lagi, kita zikir aja lagi, kita ngaji aja lagi, sampai kemudian akhirnya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tekankan satu ya, tadi kepada Mudabbir, itu kisah dah seindah-indahnya. Kisah itu indah seindah-indahnya. Tadi itu bukan sekadar contoh yang tidak akan mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Anda sebagai mudabbir nggak pengen pakai kekerasan. Anda sebagai seorang mudabbir nggak pengen pakai tangan, nggak pengen pakai kaki. Anda jadi mudabbir pengen pakai tangan dan kaki dalam keadaan kamu sholat. Para mudabbir sholat, minta kepada Allah dikasih sabar, tapi juga dikasih kemudian anak-anak asuh, adik-adik asuh yang mulia, yang lapang dadanya, yang bisa kemudian bangun sebelum dibangunin. Tapi rupanya Allah tidak mengabulkan doa kalian para mudabbir. Tidak dikabulkan. Setiap itu pula anak mesti dibangunin, susah payah betul. Tapi subhanallah, Allah ternyata mengumpulkan doa kamu itu, doa para mudabbir kapan? Seperti cerita Ustaz tadi. Ternyata subhanallah, barakallah, Allah kumpulin saat dikasih ke anak-anak kandungnya. Sehingga anak-anak kandungnya, anak-anak kandung yang ainun mardiyah. Insya Allah, bila mana kalian ada yang pernah keseleo kakinya, percayalah, kalau buat orang yang lagi ngapal Quran, lagi keseleo itu adalah berkah, bencana yang ditarik sama Allah ke depan dan udah diminimalisir. Harusnya secara takdir barangkali anak itu mesti ketabrak, hilang kakinya. Tapi karena keberkahan Quran, keseleo doang, patah doang begitu kira-kira. Lecet doang dah begitu. Tapi insya Allah itu jadi barokah. Kenapa? Gak ada yang keluar dari takdir Allah, gak ada. Tidak ada yang keluar dari pengamatan Allah, tidak ada. Semuanya semua karena Allah. Karena itu cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Satu hal sebelum Ustaz tutup, banyak-banyak bersyukur. Ya, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah sayang kepada kita semua. Dan kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan senantiasa membimbing kita sampai kepada makom yang Allah kehendaki. Jazakumullahu ahsanal jaza. Doa ayah buat kalian semua.
dan terima kasih doa kalian buat saya semua. Saya kira tidak usah ada pelajaran hadis siang ini. Kembali saja kepada posisi apa yang kalian mau lakukan. Di skip ya Ustaz Harun, nggak usah ada pelajaran hadis lagi. Udah cukup sama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.